Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Pada hari ketiga ini, terdapat 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan update kinerja usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan, perkembangan, dan rencana perusahaan tercatat ke depannya yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dari Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Vale merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan biji nikel di 3 provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dalam melakukan kegiatan produksi, PT Vale menerapkan prinsip Sustainable Operation yang berkomitmen penuh pada lingkungan. Prinsip ini tercermin dari pemanfaatan energi terbarukan. Sebagai perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan, tentu PT Vale membutuhkan energi yang besar dalam pengoperasiannya. Untuk mengatasi kebutuhan ini, PT Vale membangun 3 pembangkit listrik tenaga air. PLTA Larona dibangun tahun 1975 dan mulai beroperasi pada tahun 1979. PLTA dengan nilai investasi sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat ini terdiri atas 1 bendungan, 1 kanal beton sepanjang 6,9 km, 3 unit pipa besar, serta 3 buah turbin. PLTA Larona mampu menghasilkan energi sebesar 165 MW. PLTA Balambano dibangun tahun 1995 dan mulai beroperasi tahun 1999. PLTA Balambano terdiri atas sebuah bendungan, 2 unit pipa besar, dan 2 unit turbin. PLTA Balambano mampu memasok energi sebesar 110 MW. PLTA Karebe
Mulai beroperasi sejak Oktober 2011 dengan menghasilkan daya listrik rata-rata sebesar 90 MW. PLTA Karekbe menggunakan teknologi hydrometrics yang hanya memerlukan aliran air kecil untuk memproduksi energi listrik yang lebih besar. Pembangkit listrik ini menelan investasi sebesar 410 juta dolar Amerika Serikat. Ketiga PLTA PT Vale ini menghasilkan total daya sebesar 365 MW, menjadi pemasok listrik utama dalam pengoperasian di pabrik pengolahan, menekan penggunaan bahan bakar fosil seperti high sulfur fuel oil atau HSFO maupun high speed diesel atau HSD, serta menekan emisi karbon sebesar 500.000 ton CO2 per tahun. Ini menjadikan 94% konsumsi energi di PT Vale bersumber dari energi terbarukan. Energi listrik PT Vale juga didistribusikan bagi masyarakat Luwu Timur melalui PLN sebesar 10,7 MW. Boiler merupakan alat produksi uap yang digunakan pada proses pemanasan nikel di rotary dryer dan reduction kiln. Sejak Mei 2019, sistem boiler di pabrik pengolahan PT Vale diperbaharui menjadi sistem elektrik. Pembaruan sistem ini meniadakan penggunaan bahan bakar HSFO sebesar 67.047 barrel per tahun. Hal ini menjadikan elektrik boiler PT Vale lebih ramah lingkungan karena pengoperasiannya nol emisi. Adapun nilai investasi dari elektrik boiler ini sebesar 3,9 juta dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, PT Vale terus melanjutkan program penggunaan biodiesel untuk kendaraan ringan operasional perusahaan. Program ini diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 hingga penggunaan bahan bakar nabati kami mencapai 20% pada 2018. Tercatat, total penggunaan biodiesel PT Vale sepanjang tahun 2018 mencapai 79,1 juta liter. Hal ini tentu berkontribusi pada porsi penggunaan bahan bakar fosil yang berkurang, serta bentuk dukungan PT Vale pada program pemerintah untuk menjadikan biodiesel sebagai sumber energi alternatif. Upaya ini tidak berhenti sampai di sini. PT Vale akan terus mencari serta mengembangkan beragam solusi dan inovasi dalam efisiensi energi. Komitmen ini untuk mewujudkan pembangunan dunia berkelanjutan yang sejalan dengan salah satu nilai di PT Vale, Price Our Planet. Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selamat bergabung dalam acara Public Expose Live 2021 PT Vale Indonesia Tbk pada hari ini, Rabu 8 September 2021. Acara ini diselenggarakan dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Sebagai informasi, PT Vale Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Mei 1990 dengan kode perdagangan INCO. Hadirin yang kami hormati, perkenan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu manajemen perusahaan PT Vale Indonesia Tbk yang telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Presiden Direktur Perseroan, Ibu Febriani Edi. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang, baik. Terima kasih Ruth. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin, terima kasih Ibu. Wakil Presiden Direktur Bapak Adrian Syah Caniago. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Oke. Selanjutnya ada Bapak Bernardus Irmanto. Selamat siang Bapak Bernardus. Selamat siang, Ruth. Selamat siang semuanya. Selamat siang, sehat-sehat selalu ya Pak. Kemudian ada Bapak Dani Wijaya selaku Direktur. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Dan perkenalkan, saya Ruth Yendra dari KSEI selaku moderator yang akan memandu acara ini. Baik Bapak Ibu, jika selama pemaparan terdapat
pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada aplikasi Zoom Bapak Ibu, dan kami akan membacakan pertanyaan tersebut pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir acara ini akan dilakukan pengundian door prize. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, cukup mengisi kuesioner yang akan kami sampaikan pada running text selama sesi ini berlangsung. Bapak Ibu yang terhormat, presentasi dan diskusi ini akan terdiri dari asumsi dan pernyataan berwawasan ke depan yang melibatkan resiko dan ketidakpastian. Selain itu, semua pendapat dan asumsi merupakan penilaian PT Vale dan dapat berubah tanpa pemberitahuan selanjutnya dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Silakan lihat catatan perhatian dan pelepasan tanggung jawab berikut. Selanjutnya, agenda pada hari ini yang akan dibahas adalah yang pertama, sekilas PT Vale, kinerja operasi dan keuangan, selanjutnya lingkungan dan sosial, agenda terakhir rencana pertumbuhan. Agenda pertama tentang sekilas PT Vale akan disampaikan oleh Ibu Febriani Edi. Kepada Ibu Febriani Edi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ruth. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa hari ini. Saya langsung saja karena waktu yang terbatas ya. Boleh moderator slide-nya. Bapak Ibu sekalian, tujuan kami hadir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dari slide ini bisa dilihat rangkaian dari kami punya tujuan sampai ambisi kami dan budaya perusahaan yang kami ingin ciptakan, yaitu budaya belajar bersama. Slide ini penting karena slide ini adalah kompas bagi kami yang menggarisbawahi segala tindakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Izinkan saya menekankan nilai-nilai yang kami yakini, yaitu kehidupan adalah hal yang terpenting. Hal ini menjadikan safety sebagai prioritas utama perusahaan. Kedua adalah melakukan hal yang benar. Ketiga, menghargai semua orang yang membangun perusahaan kita. Dan keempat, mewujudkan tujuan. Dan terakhir, menghargai bumi dan masyarakat di mana kami beroperasi. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, PT Vale adalah bagian dari Vale Group yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Nikel adalah salah satu bisnis utama Vale Group setelah besi. PT Vale memproduksi nikel dalam matte yang dijual melalui kontrak penjualan jangka panjang kepada Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Pabrik pengolahan kami memiliki 3 tanur pengering, 5 tanur reduksi, 4 tungku listrik, dan 3 konverter. Operasi kami juga didukung oleh 3 buah fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 365 MW. Slide berikutnya. Pada tanggal 7 Oktober 2020, kami telah menyelesaikan penjualan dan pengalihan 20% kepemilikan saham kami kepada Inalum. Hal ini lebih lanjut memenuhi kewajiban divestasi kami berdasarkan amandemen kontrak karya tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh PT Vale dan Pemerintah Republik Indonesia. PT Vale menyambut baik Inalum sebagai pemegang saham dan mengucapkan selamat atas aliansi antara Vale Canada Limited, Sumitomo Metal Mining, dan Inalum. Berikut juga adalah komposisi direksi kami, di mana 1 dari 5 anggota direksi berkewarganegaraan Brazil, sedangkan sisanya Indonesia. Dan 99,7 karyawan kami adalah Indonesia. Hal ini menunjukkan PT Vale tunduk akan tujuan nasionalisme di negara ini. Berikutnya. Berikut ini adalah gambaran wilayah konsesi kami di Kepulauan Sulawesi. Kami memiliki 4 area konsesi yang terbagi di 3 provinsi dengan total luas sekitar 118.000 hektar. Total cadangan kami yang ada saat ini di wilayah Surwaku, Sulawesi Selatan adalah 104 juta metrik ton dengan kadar nikel sebesar 1,73%. Kami telah berproduksi sejak era tahun 1970-an dan setiap tahunnya kami selalu berusaha meningkatkan kapasitas produksi kami.
Produksi kami yang tertinggi tercatat pada tahun 2015 dengan jumlah volume sekitar 81.000 ton nikel dalam MET. Slide berikutnya. Berikut ini adalah sejarah penting perjalanan PT Vale. Sebelum sampai tahapan seperti saat ini, PT Vale mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Sejarah eksplorasi produk kami dimulai pada tahun 1920-an. Pada tahun 1968, kami menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang kemudian diperbaharui pada tahun 1996 dan menyusul amandemen kontrak karya tahun 2014. Selama 5 dekade beroperasi, PT Vale membawa eksplorasi nikel di Indonesia menjadi pemimpin pasar di antara produsen-produsen primer nikel di dunia. Slide berikutnya. Produk PT Vale berupa nikel matte. Produk ini memiliki kandungan rata-rata sebesar 78% nikel di dalam matte, sekitar 1-2% kobalt, dan sisanya berupa sulfur. Seluruh nikel matte kami dikirimkan ke Jepang berdasarkan Mastek Long-Term Sales Contract. Kontrak perjalanan ini adalah salah satu keunggulan PT Vale berupa kepastian pasar. Selanjutnya, secara umum penambangan biji nikel kami dimulai dengan pemindahan tanah pucuk dan lapisan penutup ke area yang telah ditentukan. Kemudian kami menambang biji nikel saprolit untuk dibawa ke tempat penumpukan sementara di mana biji dipaparkan di udara terbuka untuk menurunkan kadar airnya. Lalu untuk area yang telah ditambang mulai dilakukan rehabilitasi lahan pasca penambangan. Penumpukan atau wet ore stockpile, maka biji diangkut dengan truk ke tanur pengering. Melalui conveyor belt, biji dimasukkan ke dalam tanur reduksi lalu dibakar oleh gas reduktor, hasil pembakaran HCO dan batu bara. Agar proses reduksi terjadi, temperatur harus di atas 700 Celcius. Proses reduksi selanjutnya terjadi di tanur listrik dengan bantuan karbon yang terdapat di dalam kalsin. Dengan arus listrik yang besar sekitar 1500 Celcius, kalsin dilebur, hingga akhirnya nikel dan besi lepas dari ikatan unsur-unsur yang belum tereduksi, yaitu silika, magnesia, dan sebagian besi. Unsur besi dalam furnace matte kemudian dipisahkan dari nikel dan kobalt di dalam conveyor yang dihembuskan udara melalui proses oksidasi yang tertinggal sekarang disebut converter matte. Selanjutnya dalam keadaan cair, converter matte ditumpahkan ke dalam sebuah kolam atau matte pond, lalu disemprot dengan air bertekanan tinggi sehingga terpecah-pecah menjadi bentuk butiran pasir. Hingga produk akhir kita yang dinamakan nikel matte. Nikel matte kemudian dikemas dan diangkut ke Pelabuhan Balantang kami untuk pengiriman ke Jepang. Selanjutnya Bapak Bermatus Irmanto akan melanjutkan dengan agenda kinerja operasi dan keuangan. Silakan Pak Anto. Terima kasih Bu Febri. Bapak Ibu sekalian, seperti kebanyakan pengolah nikel di dunia, salah satu biaya terbesar kami adalah energi. Karena pabrik pengolahan kami yang berada di Sorowako menggunakan sistem peleburan secara elektrik yang tentu saja membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Sebagai gambaran, 4 tanur listrik yang ada di pabrik pengolahan kami di Sorowako saat ini mempunyai daya terpasang kurang lebih 315 MW. Tentu saja keberadaan 3 pembangkit listrik tenaga air yang tadi bisa dilihat di video yang ditayangkan di awal, ini memberikan keunggulan kompetitif berupa energi relatif murah dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Hal ini tentu saja juga selaras dengan objektif perusahaan terkait dengan sustainability. Selanjutnya. Volume produksi pada triwulan kedua tahun 2021 masing-masing 1% dan 20% lebih rendah dibandingkan volume produksi pada triwulan pertama 2021 dan triwulan kedua tahun 2020. Terutama karena disebabkan pemeliharaan terencana yang memang dilakukan di pabrik pengolahan kami. Sementara itu, produksi pada paruh pertama tahun 2021 lebih rendah 17% dibandingkan dengan produksi pada paruh pertama tahun 2020, disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan yang tidak terencana. Jadi pada triwulan pertama tahun 2021, kami mengalami beberapa kejadian di pabrik yang membutuhkan pemeliharaan yang tidak terencana. Sampai dengan bulan Juli, perusahaan menyelesaikan rencana kegiatan pemeliharaan utama di area pabrik dan menyisakan 1 proyek besar, yaitu pembangunan ulang furnace 4. Perusahaan tentu saja berupaya untuk mengoptimalkan produksi di paruh kedua tahun 2021. 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
Perusahaan mengirimkan 15.845 metrik ton nikel mat dan mencatat penjualan sebesar 208,4 juta dolar pada triwulan tersebut. Grup mencatatkan EBITDA sebesar 72,3 juta pada triwulan kedua tahun 2021, lebih rendah dari yang tercatat pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 88,9 juta. Disebabkan oleh biaya yang lebih tinggi dan juga harga realisasi rata-rata nikel yang lebih rendah. Biaya yang lebih tinggi ini utamanya didorong karena kenaikan harga minyak dan batu bara. Grup juga mencatat laba positif sebesar 25,1 juta dolar pada triwulan kedua tahun 2021, turun dari laba sebesar 33,7 juta dolar pada triwulan pertama, sejalan dengan penurunan EBITDA. Beban pokok pendapatan pada triwulan kedua naik sekitar 13% menjadi 174,3 juta dolar dibandingkan biaya pokok pendapatan pada triwulan pertama sebesar 154,8 juta. Tadi saya sudah jelaskan, kenaikan ini didorong oleh kenaikan harga minyak dan batu bara. PT Vale mengeluarkan sekitar 33, juta dolar untuk belanja modal pada triwulan kedua, mengalami penurunan dari yang dikeluarkan pada triwulan pertama sebesar 38,5 juta dolar. Selanjutnya. Grafik yang Bapak Ibu bisa lihat menunjukkan perbandingan antara harga realisasi rata-rata nikel dengan beban pokok pendapatan unit penjualan. Dari grafik ini terlihat margin yang positif, jadi harga realisasi masih lebih besar daripada beban pokok pendapatan per unit. Dan kami senantiasa berhati-hati mengontrol pengeluaran kami meskipun ada sedikit kenaikan pada beban pokok pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakar dan batu bara pada triwulan kedua tahun 2021. Dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2021, konsumsi HSFO per metrik ton nikel mat meningkat sekitar 22%, sementara konsumsi batu bara turun sekitar 12%, mengimbangi HSFO atau konsumsi HSFO yang lebih tinggi pada triwulan kedua tahun 2021. Selama triwulan ini, baik harga HSFO, diesel, dan batu bara mengalami peningkatan masing-masing sebesar 17%, 17%, dan 10%. Kas dan setara kas grup pada 30 Juni tahun 2021 sebesar 426 juta, naik dari 386 juta pada posisi 31 Maret 2021. PT Vale tentu saja akan senantiasa berhati-hati dalam mengontrol pengeluaran untuk menjaga ketersediaan kas. Selanjutnya, Bapak Adriansah Caniago akan melanjutkan dengan agenda lingkungan dan sosial. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Anto. Oke, masuk ke dalam agenda lingkungan dan sosial, mungkin terlebih dahulu saya ingin memaparkan statistik keselamatan di perusahaan kami. Seperti terlihat di grafik, jumlah total TRIFR, Total Recordable Injury Frequency Rate, kami terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Low Work Case Frequency Rate, LWCFR, juga relatively under control. Kami menyadari perlunya terus bekerja dalam menurunkan tingkat cedera di area operasi kami. Untuk itu kami berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang tidak membahayakan bagi karyawan, serta juga kontraktor, yang sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu kehidupan adalah hal yang terpenting. Dalam penanggulangan COVID, PT Vale juga berpartisipasi aktif membantu pemerintah. Kami menyalurkan beberapa bantuan, termasuk perlengkapan medis, alat tes cepat, rapid test, APD, dan juga beberapa fasilitas medis lainnya, seperti ambulan, tempat tidur untuk perawatan pasien. PT Vale juga melakukan program vaksinasi untuk karyawan dan kontraktor, vaksinasi gotong royong, yang sudah dimulai sejak Juli 2021 lalu. Telah beroperasi lebih dari setengah abad di Indonesia. Perjalanan selama ini telah membentuk dan memberikan kami banyak pelajaran tentang bagaimana menjadi perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip penambangan yang baik
dan berkelanjutan. Dalam rangka HUT ke-53 perusahaan kami merangkum berbagai karya perusahaan bagi negeri dan kehidupan. Buku ini kami namakan Membangun Peradaban di Bumi Nikel. Merupakan buku yang merangkum perenungan-perenungan hal-hal yang telah kami raih, serta catatan kiprah kami untuk selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, kini dan masa depan. Dalam bidang sosioekonomi, kami melakukan edukasi pada petani dan kelompok perempuan melalui program PSRLB yang telah dilakukan sejak 2015. Kami membina dan mendampingi petani dan kelompok perempuan di area pemberdayaan untuk mampu dan aktif membudidayakan pertanian organik dan herba. Di sini kami juga melakukan bimbingan dan asistensi kepada 400 UMKM di 4 wilayah pemberdayaan PT Vale di Blok Sorowako. Aktivitas tersebut telah menghasilkan 100 produk unggulan UMKM dan 30 produknya telah bisa menembus pasar di Sulawesi. Ini adalah foto Sorowako, di mana kegiatan operasional penambangan dan pemrosesan biji nikel kami berpusat di daerah tangkapan sistem Danau Malili. Selama lebih dari 50 tahun beroperasi, kami telah belajar untuk beroperasi dengan sangat hati-hati sehingga tidak merusak danau-danau yang sensitif tersebut. Salah satu usaha kami adalah menjaga kualitas air dalam menggunakan sistem kolam pengolahan air dari daerah pertambangan kami yang kompleks sebagaimana digambarkan oleh foto di slide ini. Dengan kualitas air yang baik tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sosial kami beroperasi. Vale juga telah membuat komitmen publik yang sangat ambisius untuk terus mengurangi emisi karbon terkait dengan kegiatan penambangan, pengolahan, dan pada akhirnya penggunaan produk kami. Tujuan kami adalah mengurangi emisi sebesar 30% paling lambat tahun 2030 dan menjadi karbon netral pada 2050. Hal ini sejalan dengan Paris Agreement yang telah ditandatangani Vale pada 2019. Di awal 2020 kami menerima penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini dalam sejarah kami menerima penghargaan ini. Kami bangga karena menjadi perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi pertama di Indonesia yang menerima penghargaan ini. Selain itu kami juga menerima penghargaan Aditama untuk pengelolaan lingkungan pertambangan dan konservasi mineral dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya saya persilakan Pak Dhani Wijaya untuk melanjutkan presentasi dengan agenda terakhir yaitu rencana pertumbuhan. Silakan Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang sering dipresentasikan sebelumnya, PT Vale Indonesia memiliki beberapa rencana pertumbuhan. Di antaranya untuk Sorowako, kami saat ini sedang dalam proses evaluasi untuk mendayagunakan biji limonite yang kita tambang di Sorowako bersama dengan biji saprolite yang saat ini sudah kami manfaatkan. Untuk Pomala, kami sedang menyelesaikan proses studi lanjutan dan perizinan yang diperlukan untuk membangun pabrik ekspor dengan menggandeng partner dari Jepang yang juga merupakan pemegang saham kami, yaitu Sumitomo Metal Mining. Selain itu, kami sedang melakukan evaluasi untuk mendayagunakan biji saprolite yang akan ditambang bersama dengan limonite ini di Pomala. Untuk Bahodopi, saat ini kami sedang menyelesaikan proses studi lanjutan dan perizinan yang diperlukan untuk membangun pabrik RKF dengan menggandeng partner dari China, yaitu TISCO dan Xinhai. Kami berharap bahwa semua rencana pertumbuhan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara Indonesia. Demikian pemaparan singkat dari kami dan kembali untuk ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada PT Vale Indonesia yang telah memberikan pemaparannya. Berikutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab.
Sebelumnya kami telah memilih beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Erianto. Bagaimana Inco ada kemungkinan untuk mereinvestasi ke bidang lain? Dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya, Ibu dan Bapak. Mungkin saya yang jawab ya, nanti sisanya saya lihat pertanyaan banyak di areanya operasi dan keuangan, mungkin Pak Anto. Berkaitan dengan investasi di luar industri nikel tidak memungkinkan. Saat ini PT Pali berdiri karena kontrak karya ya. Kontrak karya kami, izin usaha kami adalah untuk pertambangan nikel. Sehingga fokus usaha kami tetap akan di hulunya nikel saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan jawaban dari Bapak-Bapak? Cukup? Cukup, Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Marshall T. Selamat pagi, berikut pertanyaan yang ingin disampaikan kepada direksi. Ada 3 pertanyaan, Ibu dan Bapak. Yang pertama, strategi perusahaan menjaga kestabilan pendapatan dalam 1-3 tahun di tengah harga komoditas yang volatile. Yang kedua, bagaimana perusahaan melihat persaingan industri nikel di Indonesia dengan banyaknya smelter-smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Lalu pertanyaan terakhir, apakah akan ada peningkatan kapasitas produksi nikel matte di perusahaan? Berapa nilai capex yang dibutuhkan? Dipersilahkan Ibu dan Bapak untuk memberikan tanggapannya. Mungkin saya bisa jawab, Bu Febri. Nanti kalau ada tambahan silakan. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan pendapatan, mungkin bisa jadi revenue, bisa jadi profit ya. Mungkin saya menjawab dari sisi profit. Kalau kita lihat ada 3 variabel, 1 produksi, 2 harga nikel sendiri, kemudian yang ketiga biaya. Selama 3 tahun ke depan, mungkin 2021, 2022, 2023, PT Vale sangat dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah jadwal pemeliharaan utama di fasilitas pabrik kami, seperti pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa di tahun 2021 akhir rencananya kami akan mengeksekusi Furnace 4 rebuild yang akan selesai mungkin di bulan Mei tahun 2022. Tentu saja ini akan mempengaruhi produksi tahun 2021 baik maupun 2022. Kemudian setelah Furnace 4 rebuild ini diselesaikan, kami berharap bahwa keempat furnace kami bisa beroperasi normal kembali dengan kapasitas power terpasang. Dan itu diharapkan bisa membawa produksi kami kembali ke level normal sebelumnya. Dan faktor kedua tentu saja adalah nickel grade dari mining. Seperti halnya masalah yang dihadapi oleh banyak perusahaan tambang, semakin tua perusahaan tambang, tentu saja untuk mendapatkan grade yang baik dengan chemistry yang cocok itu semakin susah. Dan hal yang sama juga terlihat di PT Vale Indonesia. Jadi walaupun nanti kemudian semua fasilitas pabrik bisa beroperasi secara normal dan available, yang faktor kedua yang harus diperhatikan adalah faktor nickel grade. Dan tentu saja kami juga mempunyai beberapa inisiatif untuk mendapatkan grade yang baik. Salah satu potensi yang akan kami lakukan dan kami akan kaji saat ini adalah melakukan high grading. Jadi dengan menaikkan cut-off grade untuk mendapatkan nickel grade yang lebih baik, sehingga nanti secara produksi setelah semua fasilitas available, itu kami bisa mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan apa yang terjadi di tahun 2021 dan 2022. Dari sisi ketiga, dari sisi biaya operasi, memang benar bahwa perusahaan memang sangat terdampak karena kenaikan harga minyak dan batu bara akhir-akhir ini.
tentu saja yang kami bisa lakukan adalah satu, mengontrol secara ketat pemakaian minyak dan batu bara di fasilitas pengolahan kami. Kemudian juga secara sustainable mengeksekusi beberapa inisiatif untuk meningkatkan efisiensi, mengeliminate atau menghilangkan waste, kami istilahkan ya, hal-hal yang memang menghambat produktivitas di kegiatan operasional kami. Dan ini sudah kami mulai sebetulnya dari tahun 2018. Jadi beberapa inisiatif cost saving sudah kami lakukan dan tentu saja akan kami teruskan di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kami bisa tetap mengontrol biaya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa salah satu kontributor kenapa kami bisa mengontrol biaya adalah karena ketersediaan energi dari PLTA. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan 3 hal ini bisa kami kontrol, kami bisa kendalikan, kami bisa mengeksekusi rencana pendapatan selama 3 tahun ke depan, kami bisa jaga dengan baik. Kalau faktor harga nikel memang di luar kontrol kami, ya, tetapi kalau kita melihat perkiraan atau analisis yang dilakukan oleh analis-analis di pasar, harga nikel akan tetap baik di 2 tahun, 3 tahun mendatang. Saat ini secara supply dan demand menunjukkan sinyal yang positif. Jadi supply-nya juga ada sentimen positif, demand-nya juga ada sentimen positif. Sampai akhir tahun ini diharapkan mungkin pasar nikel dunia akan sedikit surplus di angka mungkin 3 kiloton surplus, tetapi kalau kita lihat di stock exchange itu berada di lowest level, di level terendah selama 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan tight market dan itu akan mensupport harga nikel yang tetap mungkin berada di level 17-18 ribu ya. Jadi kita mengharapkan dengan mengoptimalkan produksi, dengan mengontrol biaya, dan mudah-mudahan harga nikel masih baik, kita bisa pendapatan atau profit perusahaan. Kemudian nomor 2, bagaimana perusahaan melihat persaingan industri nikel di Indonesia dengan banyaknya smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Mungkin kalau direct competition head to head untuk memperebutkan pasar mungkin tidak ya, terutama di operasi kami di Sorako, karena kami mempunyai long term offtake agreement dengan Sumitomo Metal Mining dan juga Vale. Jadi apapun yang kami produksi, pembelinya sudah ada nih. Jadi kami tidak harus mencari pembeli lagi. Tetapi secara jangka panjang, tadi Pak Dhani menyebutkan tentang 2 proyek pengembangan, tentu saja hasil olahan dari fasilitas pengolahan yang kami akan bangun itu nanti akan mempunyai direct competition dengan pabrik-pabrik yang sedang dibangun juga. Yang harus saya garis bawahi, mungkin kebanyakan dari pabrik-pabrik yang dibangun belakangan ini adalah pabrik-pabrik untuk NPI atau ferronikel yang masuk dalam kategori kelas 2 ya, kelas 2 nikel. Sedangkan mungkin arah dari pasar sendiri, kalau kita lihat memang mungkin beberapa tahun yang akan datang akan lebih banyak atau lebih dominan di kelas 1 nikel gitu. Jadi untuk peruntukan yang lebih spesifik, bukan untuk stainless steel, untuk kebutuhan kendaraan listrik dan lain sebagainya. Dan tentu saja keberadaan pabrik-pabrik yang ada di Sulawesi maupun di Maluku Utara itu nanti kita harus monitor secara hati-hati untuk melihat bagaimana dampaknya ke harga nikel ke depan, bagaimana dampaknya terhadap kemudian pasar dunia di masa yang akan datang. Kalau bicara tentang bagaimana apakah akan ada peningkatan kapasitas produksi nikel mat ya, ini terutama pertanyaannya, untuk fasilitas pengolahan kami yang ada di Sorako yang memproduksi nikel mat, saat ini kami sedang mengeksekusi beberapa proyek gitu, debottlenecking dan juga continuous improvement. Sifatnya memang bukan proyek kapital dengan membutuhkan kapital yang besar. Kami yakin bahwa kapasitas terpasang sebetulnya mampu untuk menghasilkan produksi di atas 80.000 ton gitu ya. Dan ini sesuai dengan juga komitmen yang dibuat oleh perusahaan pada saat kita mengamen kontrak karya di tahun 2014 untuk meningkatkan fit by 25%. Jadi semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan adalah untuk mencapai atau memenuhi komitmen kami tersebut terkait dengan berapa capital yang dianggarkan atau akan dikeluarkan untuk mencapai
target-target atau membiayai inisiatif-inisiatif itu nanti kami selanjutnya belum ada angka pasti yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Baik, terima kasih Anto untuk tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hastomo. Yang pertama, pertanyaan klasik apa? Ini pertanyaan klasik nih sepertinya. Apa strategi PT Vale atau Inco menghadapi situasi tidak pasti seperti COVID-19? Yang kedua, menghadapi mobil listrik depan, apa sudah dan akan dihadapi PT Vale sekarang? Bisnis Vale memproduksi nikel. Berapa kapasitas produksi nikel dan sudah diproduksi berapa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada rencana PT Vale memproduksi baterai untuk mobil listrik? Silakan Ibu dan Bapak untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab, nanti Bapak-Bapak Direktur lain silakan menambahkan. Yang pertama berkaitan dengan ketidakpastian seperti COVID. Pak Hastomo, ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Saya rasa di semua aspek kehidupan kita menghadapinya. Jadi yang penting bagi kami adalah bagaimana kita tanggap dan cepat ya bereaksi, dan kemudian prinsip kehati-hatian. COVID sekarang sudah sejak Maret tahun lalu, jadi sudah menjadi segala protokol yang kami terapkan sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas kami. Nah, saat ini bisa saya katakan bahwa tidak ada dampak operasi produksi yang signifikan terhadap akibat dari COVID-19. Berarti penerapan protokol dan strategi kami selama ini sudah juga baik ya. Jadi langkah-langkah yang kami ambil adalah, bagi kami pandemik adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng, dan kunci adalah bereaksi dengan cepat. Sehingga sebelum WHO menetapkan COVID sebagai global pandemik, kami sudah mengambil langkah-langkah. Jadi langkah utama kami adalah mengurangi peredaran orang ya di operasi, sehingga hanya orang-orang dengan fungsi kritikal yang harus menjalankan di area operasi yang diizinkan untuk bekerja di area operasi, sisanya bekerja dari rumah. Kedua, protokol kesehatan pun kami terapkan jauh sebelum arahan dari pemerintah. Dan ketiga adalah kami harus bekerja bersinergi dengan erat dengan komunitas dan pemerintah daerah. Karena tidak bisa dipungkiri, karyawan kami, operator kami pulang ke rumah, mereka menjadi bagian dari masyarakat, sehingga dengan global pandemic ini, kita harus bekerja bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Sehingga banyak beberapa aksi yang kami lakukan juga masyarakat. Tadi Pak Aat juga sudah mempresentasikan hal-hal yang kami lakukan dengan pemerintah dan masyarakat. Saat ini, bagi kami program sudah berjalan dengan baik ya, tidak ada dampak dari COVID-19 yang terus akan kami lanjutkan. Dan juga dalam tantangan COVID-19 ini terbuka banyak sekali kesempatan-kesempatan, opportunity juga, tidak hanya suatu tantangan. Jadi fleksibilitas dan bekerja dari jauh adalah suatu hal yang tadinya tidak memungkinkan, sekarang menjadi memungkinkan. Dan kedua, COVID-19 membuka kesempatan jauh lebih besar bagi PT Vale untuk bersinergi dan bekerja bersama dengan pemerintah. Yang tadinya mungkin hanya sebatas program sosial, namun sekarang COVID-19 membuka ruang untuk kami membangun hubungan trust dan relationship yang lebih kuat dengan elemen masyarakat dan pemerintah. Pertanyaan kedua, menghadapi mobil listrik ke depan, apakah sudah dan akan dihadapi PT Vale? Bapak Ibu sekalian, saat ini pabrik yang sudah beroperasi hanya satu ya di Sorowako. Produk kami sudah tadi saya sampaikan dijual dalam bentuk long term mastic ya ke Jepang. Nah, untuk mobil listrik sendiri perlu produk khusus dengan biji nikel limonit ya. Jadi saat ini ada dua proyek pengembangan kami di luar Sorowako yang sudah disampaikan oleh Pak Dani Wijaya tadi, di Bahadopi dan di Pomala. Nah, pabrik nanti yang di Pomala yang kami akan kerjasama dengan Sumitomo Metal Mining, produknya adalah MHP. Produk ini adalah bahan baku untuk membuat baterai mobil listrik. Jadi mobil listrik sendiri adalah value chain sampai ke mobil listrik itu adalah value chain yang panjang ya. Jadi PT Vale saat ini berfokus hanya di hulunya karena kami adalah penambang dan pemroses. Jadi saat ini produk dan pabrik yang sesuai dengan mobil listrik ada di Pomala, masih dalam tahap belum berproduksi ya, karena kami masih dalam tahap menyelesaikan segala negosiasi dan perizinan yang dibutuhkan. Kalau Tuhan izinkan tahun depan semoga bisa kita mulai konstruksi.
Terakhir adalah apakah ada rencana memproduksi baterai mobil listrik? Tadi saya sampaikan PT Vale adalah perusahaan tambang, perusahaan proses, bukan perusahaan baterai. Dan kami bukan perusahaan mobil listrik ya. Jadi untuk sampai ke titik akhir mobil listrik mencapai tahap konsumen itu prosesnya panjang. Dan PT Vale saat ini berfokus di upstreamnya, hulunya. Karena kami adalah penambang dan pemroses nikel. Nanti tentu produk ini bisa lari ke produser baterai dan kemudian bisa ke produser mobil listrik. Jadi semoga menjawab Pak Hasomo, fokus kami di upstream ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Pertanyaannya masih banyak sekali Ibu dan Bapak, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Febriani Edi untuk memberikan closing statement, Bu. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu ikut acara hari ini, semoga bermanfaat. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan selama ini. Mohon doanya untuk terus mendukung kami, semoga kami bisa tetap beroperasi dengan baik dan aman, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Seperti tadi disampaikan sebelumnya bahwa kami tetap akan fokus pada inisiatif produktivitas dan penghematan biaya, karena harga nikel tidak bisa kami kontrol. Untuk mempertahankan daya saing perseroan dalam jangka panjang, dan tetap yang paling penting adalah tidak mengkompromikan nilai utama perusahaan kami, yaitu keselamatan jiwa, merupakan hal terpenting dan menghargai kelestarian bumi dan komunitas kita. Salam sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Febriani Edi atas closing statement-nya yang disampaikan. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Vale Indonesia Tbk dan juga seluruh peserta Public Expos pada siang hari ini. Sampai jumpa pada sesi Public Expos selanjutnya. Maju terus pasar modal Indonesia.